Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Dwi Himatasoli dengan NIM 192231006 yang akan menjelaskan review artikel terkait development and validation of a smartphone image-based application for dietary intake assessment among Palestinian undergraduates. Kita masuk ke identitas artikel. Di sini judulnya sudah tertera, penulisnya ada Sarah Hattab, Manal Badrasawi, Ola Anaptawi, dan Souzanzi. Dipublikasikan di Scientific Report atau Nature pada tahun 2022. Nah, kita masuk ke pendahuluan, di mana penilaian konsumsi pangan itu salah satu komponen yang penting dalam penelitian gizi, epidemiologi, dan juga perencanaan intervensi kesehatan masyarakat. Di mana saat ini perkembangan teknologi digital tentunya termasuk pada smartphone membuka peluang untuk menghadirkan metode penilaian konsumsi yang lebih cepat, praktis, dan dapat mengurangi beban partisipan serta peneliti. Oleh karena itu, di sini saya mereview jurnal di mana tujuan dari penelitian ini untuk mendesain dan mengembangkan aplikasi smartphone yang bernama Gitauna untuk penilaian asupan energi dan makronutrien yang sesuai konteks Palestina. Nah, untuk desain dan sampelnya ini, desainnya adalah studi validasi metode perbandingan, kemudian sampelnya awalnya itu 80 peserta, tetapi di akhir hanya 70 disebabkan adanya penyebab eksklusi. Sedangkan rata-ratanya ini pada usia 21 tahun, di mana 85,7% adalah perempuan yang didapat dari Universitas An-Najah. Perhitungan sampel ini menggunakan pendekatan Bath-Altman dengan target 70 partisipan. Kita masuk ke repetisi atau periode pengukuran, di mana rekaman oleh peserta di sini adalah 2 hari berturut-turut pada waktu weekdays dan 1 hari pekan menggunakan aplikasi Gitauna. Dan selanjutnya di minggu berikutnya peserta juga mengisi 3 kali dietary food record di weekend dan juga weekdays. Totalnya ada 3 hari. Kemudian untuk instrumen pembandingnya adalah 3 kali dari food record dan juga database USDA atau regional. Untuk prosedur penggunaan dari aplikasi ini sendiri, nah nantinya aplikasi natif Android ini berbasis data dari 368 item makanan, sumbernya dari Palestine Food Atlas, kemudian penggunaannya ini, pengguna nanti akan membuat akun, kemudian memilih tanggal, memilih foto porsi yang paling mirip dengan makanan yang dikonsumsi, nanti ada opsi frekuensinya, dan nanti bisa mengedit atau menghapus sebelum submit. Nah, hasilnya nanti akan otomatis dikalkulasi dan dikirim ke server. Nantinya pengguna akan mendapatkan feedback, energi, dan juga makronutrien hariannya. Dan juga terdapat fitur minta tambah makanan atau menambah item, yang mana nanti selanjutnya juga akan diberikan pelatihan via Zoom dan materi buket untuk membantu estimasi dari porsi itu sendiri. Nah, untuk pengolahan dan analisis datanya, di sini dari data 3 kali dari foto record nanti akan dikodekan dan dianalisis menggunakan notasi survei dan juga database dari regional dan diinput ke SPSS, di mana data dari Gitauna nanti akan diekspor, diperiksa oleh peneliti dan juga dianalisis dengan SPSS. Ada uji normalitas dengan Shapiro-Wilks, uji perbandingan dengan parity test untuk data yang normal seperti karbohidrat, tetapi juga ada uji glucoside range untuk data yang tidak normal seperti energi, protein, dan lemak. Kemudian ada korelasi persen dan analisis Bath-Altman yang dipakai untuk nilai enrichment, di mana p-value di sini bisa dilihat pada gambar eh, kurang dari 0,05 sehingga dianggap signifikan. Nah, selanjutnya untuk penyajian data di sini ada visualisasinya menggunakan Bath-Altman plots untuk energi dan juga tiap makronutrien yang bisa dilihat pada gambar, dan juga tadi ada angka yang disajikan sebagai mean, standar deviasi, dan juga perbandingan antar nutriennya yang bisa memberikan korelasi berbeda rata-rata dan LOA-nya. Nah, untuk validitas dan reliabilitasnya, validitas relatif ini tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada mean energi ataupun makronutrien. Nah, selanjutnya untuk korelasi persen energi bisa dilihat juga, dan untuk Bath-Altman-nya ini menunjukkan mayoritas titik dalam LOA-nya itu tanpa bias sistematik, tetapi LOA-nya itu cukup lebar, sehingga bisa didapatkan bahwa variabilitas individunya ini tinggi. Dan juga aplikasi ini menunjukkan kecocokan kelompok dan juga korelasi yang sedang, tetapi batasan pada akurasi individual. Dibanding dengan metode objektif terbaiknya, ini tidak ada perbandingan langsung, jadi validitas absolut terhadap pengukuran energi total ini masih belum bisa dibuktikan.
Selanjutnya, ini adalah gambar atau tampilan dari aplikasi, dan sasaran aplikasi yang tepat ini memang untuk mahasiswa atau young adult yang melek pada teknologi dan memiliki Android. Tetapi kesulitan bagi seseorang yang lansia dan juga populasinya itu yang makanannya sangat bervariasi dan tidak tercakup di database dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya untuk kelebihan dari aplikasi dirancang untuk kontekstual untuk Palestina, kemudian mengurangi beban partisipan karena lebih cepat dan juga analisisnya otomatis. Hasil rata-rata energi dan makronutrien ini tidak berbeda secara signifikan dibandingkan dengan 3 kali dari food record tadi dan lebih menghemat waktu. Kemudian untuk keterbatasan, ini adalah validasinya hanya pada satu populasi, yaitu di satu universitas saja tadi, dan kemudian hanya menilai energi dan makronutrien. Dan selanjutnya database makanan ini tergantung pada gabungan sumber regionalnya dan USDA, sehingga bisa ada potensi error komposisinya. Dan pendekatan 3 hari ini mungkin cukup untuk rata-rata energi, tetapi kurang untuk estimasi makronutrien individu secara lebih tepat. Untuk potensi biasnya, bisa saja ada kesalahan estimasi porsi, reaktiviti atau perubahan perilaku, under atau over reporting, kemudian database atau confusionnya ini error, kemudian seleksi sampel dan hari pengukurannya ini terbatas. Untuk cara meminimalisir bias ini bisa dengan menambahkan pelatihan praktis, perpanjangan jumlah hari pencatatan, menggunakan subsampel kalibrasi, memperbaiki database komposisi, menambahkan fitur foto otomatis, sehingga nantinya itu bisa disimpan fotonya dan bisa diaudit oleh penilai dan ada cross classification dan juga analisis sensitivity-nya. Jadi kesimpulannya, Kitaona ini adalah aplikasi image based yang dikembangkan sesuai konteks di Palestina dan menunjukkan validitas yang relatif yang memadai pada level kelompok. Nah, selanjutnya variabilitas antar individunya ini terbatas populasi uji dan juga keterbatasan database nutrisi lokal yang menandakan perlu adanya perluasan validasi dan juga penyempurnaan. Nah, untuk sarannya perlu untuk pengembangan baik itu database nutrisi lokal, kemudian fitur foto nyata, validasi lintas kelompok umur atau kelas sosial sebelum digunakan secara luas dalam surveillance nasional. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.